Teknik mesin adalah ilmu teknik mengenai aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis desain, manufaktur, dan pemeliharaan sebuah sistem mekanik. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Peran teknik informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Jadi, ketiga teknik tersebut, jika digabungkan akan menjadi mekatronika yang nantinya diaplikasikan ke dalam berbagai sistem otomasi, misalnya pada industri, produksi dan manufaktur, transportasi darat, laut maupun udara. Tadi itu adalah nomor 1, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu gambar 1 adalah potensiometer, berfungsi untuk mengubah nilai dari sebuah hambatan secara linear yang dapat digunakan untuk mengatur sebuah volume mixer atau sound system, membagi sebuah tegangan, dan mengendali sebuah level sinyal. Gambar yang kedua adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Gambar ketiga adalah IC. Dengan fungsinya itu adalah untuk membuat sebuah rangkaian pada perangkat elektronik menjadi bersifat portabel dan ukurannya terlihat lebih praktis. Gambar keempat adalah resistor, adalah komponen dasar elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektronika karena bisa berfungsi sebagai pengatur atau untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Dengan resistor, arus listrik dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Soal nomor 3. Sensor proximity adalah sensor yang digunakan pada saat percakapan atau panggilan berdasarkan jarak kedekatan perangkat dari pengguna. Jika perangkat didekatkan ke telinga, secara otomatis mematikan layar atau mengunci layar dan mencegah perintah dari sentuhan yang tidak diinginkan. Yang tadi adalah sensor proximity. Sekarang kita membahas ambient light sensor. Ambient light sensor adalah alat yang digunakan untuk mengatur kecerahan layar secara otomatis berdasarkan cahaya sekitar. Sensor ini dapat mengukur seberapa terang cahaya sekitar sehingga dapat melestarikan ketahanan baterai. Sistem menggunakan data dari alat yang menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis. Sensor selanjutnya adalah digital compass. Digital compass adalah sensor yang dapat digunakan untuk mengatur magnetisasi dalam bahan magnetik atau untuk mengukur kekuatan arah medan magnet pada titik dalam ruang atau sebagai kompas. Menjawab soal nomor 4A. Pada tahun 2004, sudah diciptakan sebuah robot yang berfungsi sebagai satuan pengaman gedung bertingkat di Jepang. Tugas utama Artemis adalah berkeliling gedung dan melaporkan bila menemukan sesuatu yang mencurigakan. Nomor 4B. Robot modern dalam bidang industri adalah salah satunya adalah contoh robot Delta. Robot Delta adalah robot industri dengan sistem paralel 3 lengan di mana memiliki 3 penggerak motor pada ujung tiap lengan. Kombinasi pasangan lengan dan sendi pada Delta robot memungkinkan untuk melakukan gerakan pada ruang kerja dengan kecepatan yang paling tinggi. Robot ini banyak digunakan pada industri pengemasan makanan, liquid filling pada industri farmasi, atau part assembly di industri elektronika. Modern yang bekerja dalam bidang kesehatan, yaitu namanya robot Boston. Robot ini mampu melindungi para pekerja kesehatan di garis depan COVID-19. Dokter dan perawat bisa melakukan komunikasi dari jarak yang aman, bahkan mungkin ketika mereka berada di rumah sendiri. Paling tidak, para pekerja kesehatan dapat mengurangi resiko terpaparnya virus dan sangat membantu untuk suplai keterbatasan alat pelindung. Jawab soal nomor 5. Yang pertama, mesin cuci. Mesin cuci, proses input-outputnya itu adalah pertama, kabel dicolokkan pada stop kontak,
Kedua, masukkan pakaian ke dalam mesin cuci, kemudian atur settingan yang diinginkan. Ketiga, sebelum mengaktifkan mesin cuci, pastikan penutup mesin cuci tertutup. Apabila sensor tekanan yang berperan sebagai input di pintu mesin cuci tidak tertekan, maka input akan mengirimkan data ke prosesor. Prosesor akan mengirimkan ke akuator, kemudian akuator akan mengaktifkan buzzer. Buzzer itulah yang memberitahukan bahwa pintu belum tertutup dengan kencang, sehingga mesin cuci tidak dapat beroperasi. Setelah itu, kita menutup pintu mesin cuci, maka sensor tekanan pada mesin cuci akan tertekan lalu mengirimkan data pada prosesor. Prosesor itu akan mengirimkan perintah pada akuator, lalu akuator akan mengaktifkan buzzer. Apabila buzzer mati, berarti pintu sudah tertutup dengan kencang. Apabila pintu tertutup dengan rapat, mesin cuci dapat dioperasikan. Alat yang kedua adalah smart home. Pusat kendali smart home adalah transmitter. Transmitter itulah dikendalikan semua jenis elektronik canggih di rumah Anda. Masing-masing alat elektronik akan memiliki chip khusus sebagai sensor yang nantinya dikendalikan dengan remote digital. Remote ini bisa Anda sinkronisasikan dengan perangkat ponsel atau laptop. Jadi dimanapun Anda berada bisa melakukan pengawasan dan pengaturan dengan lebih mudah. Tak perlu lagi izin dari kantor hanya karena lupa mematikan kompor atau lupa mematikan AC di kamar tidur. Alat yang ketiga adalah land follower. Robot ini akan bergerak mengikuti garis yang telah dibuat oleh manusia. Robot ini mendeteksi garis dengan menggunakan sensor infrared yang terpasang padanya. Data hasil pembacaan sensor dikirim ke microcontroller. Kemudian microcontroller akan menggunakan data tersebut untuk memutuskan arah gerak robot.